Perkenalkan, nama saya Feni Agustina Dewi dengan NIM 17130111079. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai filsafat ilmu dan sejarah matematika. Yang pertama, logika deduktif dan induktif dalam ilmu pengetahuan. Sebelum masuk kepada logika deduktif dan induktif, kita harus bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Menurut Jujun Surya Sumantri, pengetahuan pada hakikatnya yaitu segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Selanjutnya, Jujun juga mengatakan ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang dihasilkan melalui prosedur yang sistematis yang biasa disebut dengan metode ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan. Dari definisi di atas, memberikan pemahaman bahwa pengetahuan itu lebih luas cakupannya ketimbang ilmu pengetahuan. Dan jika digambarkan pada diagram akan seperti gambar berikut. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka ilmiah bertumpu pada logika, hipotesis, verifikasi yang dalam penelitian bersifat positivistik yang umumnya berupa penelitian kuantitatif. Adapun untuk penelitian kualitatif hanya menggunakan unsur logika dan verifikasi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif umumnya tidak melakukan uji hipotesis. Langkah-langkah menuju ilmu pengetahuan menurut metode ilmiah berbasis penelitian kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, ada perumusan masalah. Yang kedua, ada penyusunan teori dan kerangka berpikir. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis dan verifikasi. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Nah, itulah tahapan atau langkah-langkah metode ilmiah yang mendasari lahirnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Pemakaian logika induktif ini berbahaya karena bisa jadi terlalu cepat mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Sementara, jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai. Selain itu pula, kemungkinan premis yang digunakan kurang memenuhi kaedah-kaedah ilmiah. Contoh dari logika induktif adalah pernyataan gajah memiliki mata, harimau juga memiliki mata, kadal juga memiliki mata. Maka dapat disimpulkan binatang memiliki mata. Selanjutnya adalah logika deduktif. Logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih dan sehat. Adapun contohnya yaitu semua makhluk hidup memerlukan udara. Rani adalah makhluk hidup, maka dapat ditarik kesimpulan Rani memerlukan udara. Selanjutnya, di manakah posisi logika induktif dan deduktif dalam suatu proses penelitian? Nah, ketika seorang peneliti menetapkan rumusan masalah dan mengidentifikasi masalah, maka ia melihat kesenjangan antara kenyataan dan harapan atau kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Kemudian, dia mendesain rumusan masalah untuk pegangan dan panduan penelitian, baik khusus maupun umum, dengan menganalisis unsur, ciri, sifat, proses, dan fungsi golongan, kategori, dan klasifikasi dari fenomena yang ada. Pada tahapan ini, ia berpikir menggunakan logika induktif. Lalu, ketika membangun teori, konstruk, indikator, kerangka berpikir, dan merumuskan hipotesis, maka saat ini peneliti menggunakan logika deduktif. Kemudian, hipotesis ini diuji dan diverifikasi oleh penelitian secara empiris dengan mengumpulkan dan mengolah data dan fakta yang kemudian melahirkan teori.
Pada tahap pengujian hipotesis dan perumusan teori baru hasil penelitian ini, maka logika induktiflah yang digunakan peneliti. Sekian pembahasan materi logika deduktif dan induktif dalam pengetahuan. Materi yang kedua adalah logika dan kesesatan berpikir dalam ilmu pengetahuan. Menurut Sukadijo dan Iromi yang dikutip, Karomani mengatakan kesesatan berpikir dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hukum logika. Dia dapat terjadi karena kecerobohan dalam penalaran yang berakibat munculnya ambiguitas dalam bahasa yang digunakan, utamanya dalam merumuskan suatu argumentasi. Ada 5 kesesatan dalam penalaran ilmu pengetahuan, yakni kesesatan formal, kesesatan informal, kesesatan relevansi, kesesatan paralogis, dan kesesatan sofisme. Pertama, kesesatan formal. Kesesatan formal disebabkan karena bahasa. Kesesatan formal yaitu penalaran bahasa atau penyimpulan yang bentuk premisnya tidak tepat. Contohnya, kesesatan karena premis yang mengiyakan dan kesimpulan yang mengingkari, atau juga karena premis negatif dan kesimpulan yang mengiyakan. Yang kedua yaitu kesesatan informal. Kesesatan informal yaitu kesesatan dari segi bahasa, di mana ketidaksamaan memberikan arti kata atau kalimat. Ini dapat terjadi sebagai produk dari kebudayaan, di mana dalam ruang dan waktu yang berbeda, kata dan kalimat mempunyai arti yang berbeda. Contoh kesesatan informal yaitu ketika aksen atau tekanan yang berbeda atau juga yang disebabkan oleh arti kata kiasan yang berbeda. Yang ketiga, kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi yaitu suatu penalaran atau penyimpulan di mana tidak ada hubungan logis antar premis dan kesimpulan, atau kesimpulannya tidak relevan dengan premisnya. Contohnya, kesesatan karena aksidensi ataupun kesesatan yang disebabkan pertanyaan kompleks. Selanjutnya, kesesatan paralogis, yaitu suatu kesesatan penalaran atau penyimpulan yang sesat di mana orang yang membuatnya tidak mengetahui bahwa apa yang disimpulkan itu sesat. Hal ini disebabkan karena tidak pahamnya bahasa, tidak pahamnya konteks, dan tidak pahamnya situasi sosial budaya. Kemudian menarik suatu kesimpulan yang pada akhirnya salah. Yang terakhir, kesesatan sofisme. Kesesatan sofisme yaitu kesesatan dalam penalaran atau penyimpulan yang sesat di mana orang yang membuatnya dengan sengaja membuatnya. Kesesatan dalam hal ini yaitu kesesatan yang disengaja dilakukan oleh peneliti, tentu untuk kepentingan dan maksud tertentu. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.